Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Alfray dari channel Jejak Orang Malam. Ya, di video kali ini saya akan bahas tentang ilmu leluhur. Nah, ini kedengarannya leluhur. Leluhur itu selalu berhubungan dengan garis keturunan, ya. Itu dimana kakek, buyut, di atas lagi tuh, itu namanya itu, ya. Itu ke atas terus sampai ke zaman dahulu kala. Ini saya bahas tentang ilmu leluhur. Kenapa disebut dengan ilmu leluhur? Berarti ini adalah suatu bentuk keilmuan di mana pada masa di zaman dahulu masih banyaknya kerajaan di Nusantara itu, orang-orang di Nusantara yang sekarang ini Indonesia ini terkenal kesaktian dan kehebatannya, di mana bisa berteleportasi, berpindah tempat secara cepat, ya, berpindah tempat. Kemudian ada yang mempunyai versi kekebalan, ada yang mempunyai kesaktian berjalan di atas air. Pusaka di dalam tubuh badan cucunya. Kok bisa terjadi begitu, ya pemirsa, ya? Kita pikir pakai logika, di badan ini, wah, di badan saya ada keris, di kaki saya ada apa sih? Ya keris lagi deh, gitu, ya. Atau ada tombak atau apapun di dalam badannya. Menurutnya itu titipan daripada leluhurnya, ya. Tetapi ada juga yang versinya macam-macam, ya, nggak hanya keris atau itu, bisa juga berbentuk mustika ataupun energi, ya, energi bawaan dari leluhurnya yang menitis. Nah, mitis seorang yang diwarisi ilmu leluhur atau ketetesan atau titisan, ya, bisa disebut dengan mitis. Itu perjalanan hidupnya tidak mudah, pemirsa. Selalu banyak mengalami ujian dari masa kecil. Kisaran sekitar umur 5 tahun dia sudah mengalami seperti susah tidur. Dia selalu melek malam, kemudian sakit-sakitan. Itu banyaklah, ya, mengalami ujian gitu. Tetapi di sisi lain, seseorang tersebut mempunyai kemampuan yang lebih dari sekedar yang dimiliki oleh orang-orang biasa, yaitu seperti seorang tersebut dapat merasakan, bahkan melihat sosok makhluk astral atau makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Bahkan ada juga yang bisa melakukan komunikasi dan bisa melakukan penyembuhan secara otomatis tanpa amalan, tanpa bacaan. Ya, itu hanya dengan melihatnya aja, menyuruh pergi makhluk yang ada gaib yang merasuki tubuh orang tersebut, itu akan pergi begitu saja. Nah, itu di bagian daripada ilmu leluhur, ya. Selain itu juga seorang tersebut juga bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan menyembuhkan orang lain. Nah, misalnya apabila terjadi sakit atau orang lain mengalami sakit yang non medis, ya, sakit yang tidak wajar, itu seorang yang diwarisi oleh ilmu leluhur itu bisa menyembuhkannya, tentunya dengan doa yang terkabul, ya, bisa, ya. Dia melakukan doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya langsung dikabulkan sehingga orang tersebut menjadi sembuh. Nah, di sisi lainnya, seorang yang diwarisi ilmu leluhur itu juga kebanyakannya tidak menyukai keramaian. Nah, dia nggak suka tuh berkumpul rame-rame, kemudian nggak suka banyak bicara. Nah, kalau nggak penting-penting dia nggak bakalan berbicara kecuali yang satu frekuensi. Ini disebut dengan, sebagian orang disebut indigo, sebagian orang disebut introvert. Nah, seorang yang selalu menyendiri, tidak terbuka, tapi dia senyum dan ramah dan apa adanya. Kalau dia bertemu dengan satu frekuensi dengan orang lain yang cocok dengannya, walaupun baru pertama kali ketemu, orang tersebut bisa akrab dan bisa ngobrol berjam-jam.
Terus bagaimana cara kita mengetahui orang tersebut mempunyai ilmu leluhur? Nah, kebanyakannya ini tidak terdeteksi ya pemirsa ya. Lain ya kalau kita bicara tentang keilmuan jalur kodam ataupun jalur supranatural ya, itu bisa terlihat dari keilmuannya. Dia belajar mempunyai guru, sedangkan ilmu leluhur ini tidak mempunyai guru seotomatis. Bahkan disebut juga ada yang mengucapkan itu sepahit lidah. Jadi semua ucapannya itu selalu menjadi nyata gitu pemirsa. Nah, jadi kebanyakan di zaman yang sudah modern ini pemirsa, banyak orang yang merasa sudah hebat. Dia merasa ya terbawa suges. Mungkin dia bagian dari leluhur saya dulu adalah raja, leluhur saya dulu adalah panglima, leluhur saya adalah dulu kepala prajurit. Nah, kalau ada pemirsa nanya ke saya, leluhur saya apaan? Ya mungkin dulu leluhur saya tukang cukur rambut pemirsa, kalau nggak jualan daun atau apapun itu pemirsa ya. Yang jelas leluhur itu biasa disebut seperti itu karena mereka itu sudah hidup lebih dulu daripada kita gitu. Terus kenapa keilmuannya bisa nempel ke kita, ke seseorang tersebut? Itu tidak semua keturunannya itu mendapatkan ilmu leluhur ya pemirsa ya. Itu hanya orang-orang pilihan saja. Jadi terlepas kebenaran daripada cerita ini saya kembalikan kepada pemirsa semua ya. Kita ambil hikmahnya aja, siapapun leluhur kita, toh mereka juga orang baik karena kita juga orang baik gitu. Terus kalau kita leluhur kita dulu orang baik, sekarang kita jadi jahat, gimana? Itu gimana orangnya pemirsa ya. Ya, ini sekedar pembicaraan ringkas saja dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing, mari kita berbagi tanpa ada perdebatan. Silakan tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini bersama saya Elpray dari channel Jejak Orang Malam. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.